Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqriyatus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kahf. Dan kita masuk di pembahasan tentang waktunya sholat yang sebelumnya kita sudah bahas tentang pembagian waktu di setiap sholat. Nah, sekarang waktu sholat-sholatnya. Dikatakan as-sholatul ula, yang pertama az-zuhur, sholat zuhur. Wa sumiyat zuhra, dinamakan zuhur li'annaha zahiratun fi waktin nahar, karena dilaksanakan di waktu siang hari, waktu yang nampak, zuhur nampak. Wagila, dan ada juga yang mengatakan li'annaha tuf'alu fi wakti zahirah, ya karena di waktu zuhur tadi waktunya terang. Wagila juga li'annaha awalu sholatin zaharat fil Islam, pertama sholat di dalam Islam. Nabi ketika menerima perintah sholat waktu Mi'raj itu datang balik ke Mekah lagi itu sebelum subuh, ya karena sebelum subuh otomatis harusnya subuh duluan, tapi karena Nabi belum tahu cara melaksanakan sholatnya, akhirnya malaikat Jibril mendatangi Nabi waktu zuhur dan kayak semacam mengajari Nabi atau mendikti Nabi untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu pertama sholat di dalam Islam adalah sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur ini kapan? Yadkhulu bizawali syamsi, masuknya dengan zawalus syams. Apa zawal ini nanti kita bahas. Wa yakhruju, dan keluarnya atau habisnya idza shara dhillu kulli syai'in mithrah, kalau bayangan-bayangan benda sama dengan bendanya, ukuran bayangan sama dengan bendanya. Ghaira dhillil istiwa, selain bayangan istiwa yang akan kita bahas nanti satu-satu. Fala yuhsabu dhillul mawjud indal istiwa, tidak dihitung bayang-bayang yang ada ketika istiwa. Nah, gini. Kita tahu bumi itu bulat. Itu menurut pendapat mayoritas, ya. Ada yang ngomong bumi itu datar, bumi itu bulat, itu sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Tapi yang pasti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas meyakini bahwa bumi itu bulat. Kemudian bumi ini berputar memutari matahari. Dan beberapa ahli tafsir di surat Yasin juga membahas masalah ini, termasuk matahari itu juga memutari porosnya, poros galaksi, ya, pusat galaksi. Nah, ketika ketika bumi itu memutari matahari, maka kita bisa melihat matahari itu seolah terbit dari timur tenggelam ke barat. Padahal bumi itu yang berputar ke arah timur. Jadi berputarnya ke arah timur hingga seolah matahari itu terbitnya dari timur, tenggelamnya ke barat. Nah, kemudian bumi itu sendiri ketika berputar di matahari, dia tidak lurus di satu titik garis, tapi dia kadang di atas, kadang di bawah. Dalam arti begini, kalau kita lihat bulan-bulan tertentu matahari itu ada di sebelah selatan, ada di sebelah, kadang-kadang di sebelah utara. 3 bulan di utara, 3 bulan di selatan intinya. Dan ada juga yang di tengah-tengah atau pas di khatulistiwa. Ya, ada lintang selatan, lintang utara. Ketika matahari itu ada di sebelah selatan, maka akan timbul bayangan seolah-olah bayangan itu ke arah utara atau malah lebih dari itu. Ada bayangan-bayangan yang muncul sedikit. Nah, bayangan ini yang dinamakan istiwa, dhillul istiwa. Ya. Bayangan ketika matahari itu sebetulnya ada di tengah, tapi dia muncul bayangan ini tadi. Nah, bayangan ini dikarenakan matahari ada di bagian lintang selatan atau lintang utara. Ini yang dinamakan dhillul istiwa. Nah, ini tidak dihitung. Dhillul istiwa ini tidak dihitung. Misalkan berapa senti gitu, ini tidak dihitung. Zaman dulu biasanya masjid-masjid itu di depan masjid ada semacam kayak benda benjret, ada yang mengatakan benjret namanya.
kayak semacam dari timah atau dari logam ya, dari kuningan. Nah, ini biasanya buat penanda itu tadi. Ketika matahari itu di tengah-tengah, maka tonggak ini tidak ada bayangan. Atau ada bayangan muncul sedikit ke lintang selatan atau lintang utara. Ini tidak dihitung. Ini tidak dihitung. Ini ketika muncul bayangan ke arah timur sedikit, masuklah waktu zuhur. Itu yang dinamakan zawal. Yang dimaksud wahwa mailus syamsi an wastis sama, tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, kabidis sama, tengah-tengah, tergelincir ke arah barat, bitijahil ghurub, ke arah barat. Jadi keluar sedikit bayang-bayang otomatis ke arah timur sedikit, sekian mili gitu, masuk waktu zuhur. Nah, wal istiwa bulughi syamsi ila wasitis sama wa indahu yakunu lil asya'i dhillun basitun yusamma dhillul istiwa, yang tadi kita bahas. Nah, kemudian sampai kapan? Sampai idza shara dhillu kulli syai'in mithlah. Sampai bayang-bayang benjret tadi itu, misalkan benjretnya 10 cm, maka bayang-bayangnya ke arah timur itu juga 10 cm. Ghairu dhil istiwa, yang dhil istiwanya tadi misalkan sekian setengah senti, itu tidak dihitung. Itu masuk waktu berhentinya atau waktu selesainya zuhur. Muncul sedikit akan masuk waktu asar nanti. Nah, awqatus sholati zuhri ada sitah. Waktu-waktu yang pembagian tadi itu ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ada 6 di waktu zuhur. Yang pertama waktu fadilah, waktu utama, min awalil wakti biqadril istighal bi asbabis shalah. Awal waktu setelah azan, kemudian ya waktu menjawab azan, kemudian bersuci, kemudian menunggu jamaah, menutup aurat, sholat qobliyah. Nah, ini waktu fadilah setelah itu. Waktu ikhtiar min awal waktu ila ayyab qadra mayasa'us shalah. Dari awal sampai wes mepet, yang sekiranya tidak bisa lagi mencukupi sholat 4 rakaat, kecuali akan keluar waktu, sebagian akan keluar waktu ke waktu asar. Itu waktu ikhtiar. Dan juga waktu jawaz sama. Waktu ikhtiar dan waktu jawaz di zuhur sama. Kemudian waktu hurmah, waktu haram, idalam yabqa minal wakti qadru mayasa'us shalah. Mepet waktunya mendekati asar, terus gak nututi. Ya, mepet waktunya ke waktu asar, ndak nututi, kecuali kalau dia sholat zuhur, maka ada rakaat keberapa masuk waktu asar. Ini waktu haram. Kecuali udzur tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian yang kelima waktu udrin. Ya, waktu asar ini, waktu udzur seperti jamak takhir. Yang terakhir waktu darurah lil haidi wan nufasa wa ghairihima idza zalal mani wa baqiya minal waqti qadru takbiratul ihram. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya, waktu darurah. Jadi asar kurang 1 menit, kemudian berhenti haid atau nifas, atau sembuh dari gila, sembuh dari koma, orang tersebut masuk ke waktu darurah, dalam arti nanti wajib qadha zuhurnya di waktu asar, tapi asarnya adaan. Kemudian yang kedua as-sholatu tsaniyah al-asr, salat asar. Secara bahasa dinamakan ad-dahr. Wa ya afdhalus sholati khams, dan dia afdalnya salat 5 waktu. Ada yang mengatakan afdalnya salat 5 waktu adalah subuh. Was-sholatul wusta, dan salat tengah-tengah, al-musyaru ilaihi fi qouli ta'ala hafidhu 'alal sholawat wa sholawatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, di dalam surat Al-Baqarah. Waktunya yadkhul idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa ghaira dhil istiwa wa zada qalilan. Tadi benjretnya 10 cm, maka bayang-bayangnya 10 cm lebih sekian mili. Yang istiwa tadi, yang lintang utara selatan, lintang utara selatan tadi tidak dihitung ya. Lebih sedikit itu masuk waktu asar. Itu menurut mazhab Syafi'i, tapi ya. Mazhab Hanafi ada perbedaan dikit. Wa yakhruju, dan keluarnya bi ghurubi kursil syamsi. Habisnya waktu asar itu ketika matahari tenggelam. Bola mataharinya tenggelam penuh. Bukan mulai tenggelam. Nah, yang sudah kita bahas, matahari itu bukan tenggelam aslinya, tapi buminya yang memutar gini, hingga matahari seolah-olah tenggelam kan.
Bisa dilihat kalau misalkan kita di tepi pantai atau mungkin di tepi padang pasir, seolah matahari itu masuk ke dalam. Nah, ketika matahari itu mulai masuk ke dalam, itu belum selesai waktu asarnya sebetulnya, tapi waktu-waktu haram itu sebetulnya mepet. Sampai tenggelam penuh, hilang, sudah tidak kelihatan, barulah itu masuk waktu maghrib, habis waktu asar. Kemudian Awqatus salatil asri ada 7 malah. Waktu-waktu asar ini ada 7 pembagian waktunya ya. Yang pertama waktu fadilah, sama min awal waktu bi qadri istighali bi asbabis shalah, sama yang kayak yang zuhur. Yang kedua waktu ikhtiyar, min tihai waqtil fadilah ila masiri dhilli kulli syai'in mithlaihi ay marratain. Waktu ikhtiyar itu dari awal fadilah sampai ke bayang-bayangnya menjadi, kalau tonggaknya tadi yang kita contohkan 10 cm, dalam hal ini kita mencontohkan itu 10 cm terus ya. Berarti bayang-bayangnya menjadi 20 cm. Mithlaihi, 2 kali bayang-bayangnya dari tonggaknya, berarti 20 cm. Itu waktu ikhtiyar. Kemudian waktu jawaz. Waktu jawaz ini ada 2. Ada bila karohah tanpa makruh, ada yang karohah. Yang bila karohah minantihai waktu ikhtiyar ilal isfirar. Dari 20 cm tadi bayang-bayangnya sampai ke isfirar, ke kuning-kuningan. Warnanya matahari itu berubah menjadi warna kekuningan. Ya, sudah mulai mendekati ke arah barat sana. Itu yasiru syu'a'us syamsi fawqa ru'usil jibalil 'aliyah. Ya, seperti kayak jadi matahari itu ada di ujung gunung gitu ya. Warnanya berubah menjadi kuning. Dan kita mampu melihatnya, biasanya kita mampu melihatnya dengan posisi itu. Kalau yang di atas kita tidak mampu kan melihatnya. Tapi kalau sudah kuning, warnanya kuning, keluar kayak kuning. Kalau bahasa Malangnya kuning telo. Kuning telo. Kemudian yang keempat waktu jawas bikaroha, waktu jawas tapi makruh. Kapan? Minal isfirar ila an yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah. Dari yang kuning itu mataharinya sampai ke mepet waktu sholat, mendekati waktu maghrib. Ini makruh. Tapi tetap wajib dia sholat. Yang kelima waktu hurmah. Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'u shalah. Kalau tidak nututi wis sholatnya itu, kecuali ketika dia sholat asar, maka sebagian sholat asarnya masuk ke waktu maghrib. Kemudian waktu udhrin az-zuhur, yaitu jamak takdim, itu namanya waktu udhur, jamak takdim. Atau godok tadi yang karena sebab meninggalkan sholatnya karena udhur, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir waktu darurah, sama ketika zalal mani, orang yang haid berhenti dari haidnya sebelum 1 menit sebelum azan maghrib atau waktu maghrib. Nah, itu sudah kita bahas juga. Dan ini waktu asarnya mazhab asy-Syafi'i. Ada perbedaan di waktu asarnya mazhab Hanafi. Kemudian as-salatu tsalitsah, maghrib. Salat maghrib. Ini nanti akan kita bahas saja selanjutnya. Jadi kita memang usahakan setiap kajian ini antara 10-15 menitan lah. Tidak lebih, ya, untuk mengurangi kejenuhan. Biasanya orang kalau taklim itu ada jenuhnya. Dan juga supaya bisa lebih fokus ya kita. Karena penting juga sih kita mengetahui waktu-waktu ini. Bahkan sekarang sudah ada teknologi, kita bisa tahu dengan jam yang ada di HP atau aplikasi. Ya betul, tapi kan suatu saat ketika kita ada di tempat-tempat yang mungkin sinyal tidak ada, atau tidak ada masjid di daerah-daerah, seperti mungkin pendaki gunung mungkin, atau orang yang suka di alam, jika dia waktu di alam itu tidak ada sinyal, tidak ada ini, tidak tahu apa-apa, maka dia bisa melihat alam. Tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi bisa mempelajarinya melalui alam. Gitu. Dan teknologi bisa saja salah, kalau alam dapatnya salah. Allah sudah mengatur alam sedemikian rupa, hingga waktunya selalu akurat. Tapi kalau teknologi, belum tentu. Bisa aja mungkin, ya bisa, namanya buatan manusia. Pasti ada ketidaksempurnaannya, beda dengan ciptaan Allah yang pasti sempurnanya. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan
kemudian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Nabi Al-Fatihah.